Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbak Wira, Guru Besar Padepokan Sengkelat Rajanya Asimov. Baik teman-teman semua, hari ini 26 April 2023 jam 12.30 siang ya. Mbak Wira sedang ada di kantor, tapi antrian terawangan cukup panjang sehingga harus meluangkan waktu ya supaya semua terlayani dengan cepat. Speed. Utama itu adalah speed. Baik, hari ini kita ada klien ya, Pak Cik dari Singapura ya, plus 65 itu Pak, Singapura ya, nomor 9006 ya. Jadi Pak Cik dari Singapura nomor 9006, beliau menerawangkan sebuah cincin bermata ungu kepada Mbak Wira, yang mana Mbak Wira nggak tahu ya, sebagaimana biasa Mbak Wira nggak tahu ini belinya di mana, harganya berapa, praktisi yang berituakan siapa, ataupun ya ini penjualnya siapa. Mbak Wira tidak tahu, tidak mencari tahu, tidak diberitahu, juga tidak ingin diberitahu. Jadi supaya hari terakhir itu benar-benar fair tanpa rasa sungkan atau segan, karena Mbak Wira itu tahu siapa pembuatnya. Baik teman-teman semua, seperti biasa untuk mengecek ya suatu kondisi gaib dalam sebuah benda, Mbak Wira selalu melakukannya dengan 3 metode. Yang pertama yaitu metode vibrasi energi. Jadi kenapa kok vibrasi energi? Karena adanya tuah dalam suatu benda bertuah itu karena kandungan energi yang ada di dalamnya. Nah, energi itu sendiri ada 3 macam. Yang pertama yaitu energi alam. Jadi energi ini berasal dari alam, alam yang memprosesnya, alam yang mengolahnya, alam yang membuatnya, alam yang mengisikan ke dalam suatu benda tanpa campur tangan manusia. Biasanya benda-benda seperti ini kita sebut dengan mustika. Ya, ada mustika merah delima, mustika lipan, mustika rantai babi, mustika kelapa, mustika kacang, dan sebagainya. Nah, untuk benda dari Pak Cik nomor 9006 ini bukan mustika, karena Mbak Wira tidak menemukan energi alam di dalamnya. Yang kedua yaitu energi dari manusia, energi dari praktisi yang meritualkan. Memang yang namanya manusia itu punya beragam metode ya untuk memasukkan energinya ke dalam satu benda dalam rangka merubah karakter dari benda itu dari yang sebelumnya tidak bertuah menjadi bertuah. Ada banyak metode, ada di blessing ya, kalau Mbak Wira sendiri biasanya menggunakan teknik prana. Oleh karenanya Mbak Wira paham apabila suatu benda itu mengandung energi manusia, karena memang biasa mainan itu, biasa menggunakan teknik-teknik tersebut. Nah, untuk cincin dari Pak Cik nomor 9006 ini Mbak Wira rasakan Mbak Wira tidak menemukan ada energi dari praktisi yang meritualkan yang bisa dinikmati oleh klien. Jadi namanya proses ritual pasti melibatkan energi manusia, namun energi itu ditujukan, dimaksudkan dalam rangka memanggil khodam agar benda ini berpenghuni, agar benda ini bertuah, bukan untuk dimanfaatkan oleh Anda sebagai pengguna benda tersebut kayak gitu. Yang ketiga yaitu energi dari makhluk yang namanya khodam. Ingat, khodam adalah jin yang sudah ditundukkan ya. Ingat, khodam adalah jin yang sudah ditundukkan. Kalau belum ditundukkan maka tidak bisa kita sebut dengan khodam. Ya, tetap sebutannya adalah jin, jin liar ya. Kenapa kok demikian? Sama halnya ketika Anda serumah dengan seorang wanita. Kalau wanita ini belum Anda nikahi, belum Anda ikat dengan perjanjian, belum Anda ikat dengan kontrak, apakah bisa wanita ini Anda nikmati tubuhnya sebagai istri? Nggak bisa. Kenapa? Karena penyebutnya tetap wanita, bukan istri. Karena belum Anda ikat dengan perjanjian yang namanya akad nikah kan begitu. Jadi harap selalu dibedakan apa itu jin, apa itu khodam. Dan orang seringkali sehari ini tadi, sepagi ini tadi, Mbak Wira itu dapat 2 klien. Yang satu tanya, Mbah, badan saya sering gerak-gerak sendiri, apakah di badan saya ada khodam? Kemudian Mbak Wira jawab, apakah Anda ingin diterawang? Iya Mbah, ongkosnya 250 per satu orang. Dijawab, iya Mbah, nanti kalau saya punya uang saya hubungi kembali. Dari percakapan itu kan kita paham bahwa orang yang tangannya bergerak-gerak sendiri menirukan macan dan sebagainya itu dia nggak punya uang gitu. Secara kehidupan ekonomi dia buruk ya, secara kehidupan ekonomi dia buruk. Maka kita patut menduga, ini bahasa hukum ya, kita patut menduga bahwa ya itu bukan khodam, di tubuhnya itu jin liar. Boleh jadi itu adalah jin negatif. Kenapa? Karena kehidupan ekonominya aja susah kok, ngapain dia musingin khodam gitu. Kalau Mbak Wira ada di posisi dia, daripada Mbak Wira musingin khodam di badan Mbak Wira, mending Mbak Wira musingin bagaimana punya pendapatan lebih di hari itu. Itu kalau Mbak Wira rasional. Seorang laki-laki dituntut berpenghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga ya. Jadi percuma Anda musingin khodam, musingin jin, musingin apa makhluk entitas harus di badan Anda. Kalau secara ekonomi aja susah, makan di hari itu susah, bayar listrik di hari itu susah, internetnya masih nebeng gratisan di warkop.
Mending lupakan semua kodam yang Anda kira ada di tubuh Anda dan fokuslah untuk mencari uang. How to get money for yourself. Itu kalau bagi laki-laki lebih penting dan lebih utama. Ini Mbak Wira ajak teman-teman semua cerdas bersupranatural. Sebagaimana semboyan kita cerdas bersupranatural ya. Jadi selalu diingat bahwa kodam itu membawa manfaat yang positif, membawa manfaat yang baik, membawa perubahan yang baik terhadap kondisi ASEAN asmara, terhadap kondisi perekonomian ya, kerezekian, terhadap karir jabatan, terhadap kesehatan, terhadap hoki atau keberuntungan, terhadap status sosial atau hubungan sosial dengan tetangga-tetangga sekitar, dengan teman-teman sekitar. Itu baru kita sebut dengan kodam apabila ia membawa manfaat positif. Kalau tidak membawa manfaat positif, udah lupakan aja, anggap itu tidak ada. Itu lebih mudah buat pikiran Anda. Karena bagi seorang laki-laki, saya paham betul bahwa kita sudah punya banyak sekali masalah dalam rangka bekerja, to get money, ya, to fulfill our need. Itu kita sudah punya banyak masalah. Jadi udah lupakan kodam yang nggak memberikan manfaat, yang cuman bikin Anda melotot dan meraung-raung kalau tidur, lupakan aja, nggak usah dipikirin. Itu nggak penting. Jadi kalau kita bicara penting, oke lah, semua penting. Tapi mana yang genting, mana yang urgensitasnya itu tinggi, itu yang kita dahulukan. Semoga mencerahkan teman-teman semua. Jadi kita kembali. Seorang praktisi supernatural harus bisa membedakan mana jin, mana kodam, mana energi jin liar, mana kodam, mana energi manusia, mana energi alam. Ya memang itu tuntutannya. Ibarat seorang dokter, lu dokter iya, nggak bisa pakai stetoskop, nggak bisa bedakan mana orang sakit, mana orang sehat. Ya pensiun aja jadi dokter kan gitu. Lu polisi iya, nggak bisa bedakan mana maling, mana bukan. Ya sudah pensiun aja jadi polisi. Lu guru iya, nggak menguasai materi iya, ya udah pensiun aja jadi guru kan gitu. Lu seorang praktisi terawangan iya, ya harus paham cara membedakan mana jin liar, mana kodam, mana energi manusia, mana energi alam. Itu baru kita layak berprofesi sebagai seorang praktisi super, dan itu latihannya panjang ya. Kita lanjut. Jadi Mbak Wira menemukan ada energi entitas yang namanya kodam dari benda milik Pak Cik nomor 9006 dan energinya positif ya. Kalau dari vibrasi energinya itu dingin dan menarik kuat, ini menjadi tanda bahwa dia punya tuah sihir yang kuat, ya magic yang kuat, booster magic yang kuat, sihir pikiran, sihir omongan, pokoknya semua hal yang berhubungan dengan sihir. Ini ada dark entitas karena Mbak Wira mendapati energi yang gelap kayak gitu, tapi ini aman kok tanpa dampak negatif. Jadi apakah itu entitas aliran kiri, yaitu entitas yang diritual dengan pakem-pakem aliran kiri? Biasanya pakem aliran kiri itu bukan pakem al-hikmah. Tapi apakah pasti aliran kiri itu negatif? Enggak juga ya. Sama seperti pedang, katana, golok. Apakah katana itu aliran kiri? Oke, aliran kiri itu senjata tajam. Tapi apakah katana atau golok itu pasti negatif? Enggak juga. Tergantung kita pakai nyembelih sapi pada saat hari raya Idul Kurban ya positif. Tapi kalau ada pakai nyembelih lehernya orang ya jadinya negatif gitu. Jadi tergantung siapa yang bawa, tergantung siapa yang memegang. Obat, apakah obat itu baik? Baik. Aliran kanan dibuat dengan ilmu-ilmu sains. Loh, tergantung obat apa dulu. Kalau obat batuk dipakai nyimeng ya jadinya negatif gitu loh ya. Tahu ya obat batuk yang dipakai untuk itu ya, itulah ya. Jadi kita tidak membedakan mana white entitas, mana dark entitas, mana aliran kiri, mana aliran kanan. Kalau kiri pasti jelek karena pasti baik, enggak seperti itu. Tergantung siapa yang memakainya, tergantung siapa supirnya. Kalau supirnya cetos, supirnya benar, supirnya genah, supirnya baik, ya aliran kiri pun juga bisa dibawa ke arah yang baik. Tapi kalau supirnya nggak jelas gitu ya, ya aliran kanan pun juga bisa dibawa arah keburukan kayak gitu. Kita kembali. Secara energi kita dapati seperti itu, ya energi supranatural yang kuat. Kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100 kira-kira ada di level 90. Tapi sayang, pemilik dari benda ini, jadi Pak Cik nomor 9006 ini, itu kurang paham cara menggunakannya, kurang bisa memaksimalkannya, sehingga dari yang semula level energi 90, serasa seolah-olah seperti level 70. Loh kok bisa Mbah levelnya turun? Ya bisa, sama seperti Anda bawa motor Ducati. Biasanya pakai motor Mio, Yamaha Mio, emak-emak misalnya ya. Biasa pakai motor Mio, kecepatan 60, dibawain Ducati, yang walaupun sampai 180 ya tetap larinya 60 kan gitu. Levelnya berapa nih Ducati? 180, tapi serasa level 60. Kenapa? Karena yang bawa biasanya emak-emak bawa Mio gitu loh. Ya, jadi karena nggak maksimal itu tadi. Bisa nggak dimaksimalkan? Bisa. Caranya gimana? Jalan kedekatan dengan kodam, sering memberi hadiah kepada kodam. Ya itu dua itu aja kuncinya. Nggak usah pakai yang aneh-aneh. Kita lanjut. Apa metode berikutnya yang Mbak Wira gunakan untuk lebih memastikan isi
kodam dari benda milik klien nomor 9006, yaitu metode yang namanya visualisasi. Apa itu? Itu suatu metode yang digunakan untuk mencari tanda-tanda visual atau tanda-tanda manifestasi atau tanda-tanda kehadiran suatu entitas dalam suatu benda virtual. Mbak Wira mendapati sosok, mendapati penampakan, mendapati penglihatan, yaitu laki-laki berjubah hitam seperti bayangan. Ya, inilah kenapa Mbak Wira sampaikan ini adalah aliran kiri atau dark entitas. Ingat, ketika Mbak Wira ngomongin penampakan, ngomongin wujud, itu Mbak Wira tidak ngomongin bentuk secara kaku. Kenapa? Karena selalu jangan lupa bahwa kodam adalah jin. Jin adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terbuat dari nyala api, dan dia memiliki kemampuan untuk berubah bentuk menjadi apapun yang dia kehendaki. Jadi, jangan ribut masalah wujud. Kenapa? Karena jin bisa berubah wujud menjadi apapun yang dia kehendaki, dan itu adalah kemampuan dia. Itu adalah kelebihan dan keistimewaannya dia. Nah, lalu apa yang Mbak Wira sampaikan sebagai penampakan tadi adalah apa? Gambaran atau manifestasi dari karakter energi yang dia miliki. Bayangan hitam, jubah hitam, aura hitam, itu menggambarkan dari karakter dia yang dark entitas, ya, aliran kiri. Kemudian laki-laki berjubah berarti sosoknya adalah laki-laki, ya. Kemudian kalau hitam-hitam seperti ini, maka artinya, ya, tuah supranatural, tuah sihirnya kenceng. Arahnya kemana, Mbah? Kalau laki-laki berjubah sihir berarti keproteksi, ya, wasilah keselamatan dan jaga diri. Kemudian sihir pikiran, sihir omongan, membuat orang lain mudah menyepakati, mudah setuju, mudah mengikuti apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda inginkan, dan apa yang Anda katakan. Kemudian booster supernatural skill, meningkatkan kemampuan supernatural pemiliknya. Kalaupun kemudian ada praktisi yang mengatakan, oh ini wright, oh ini lich, oh ini Afrite, ini Ifrit, ya enggak apa-apa, boleh-boleh aja. Karena golongan-golongan tadi memang rata-rata memiliki karakter energi yang seperti ini. Jadi boleh dibilang seperti itu. Apapun rasanya, yang penting memberikan manfaat bagi Anda sebagai pemiliknya. Ya, yang penting seperti itu. Apakah Tuhannya sudah jalan? Kalau menurut Mbak Wira, jalan tapi belum maksimal. Kenapa? Karena hubungan dari klien nomor 9006 dengan kodam yang ada pada benda ini belum dekat. Ya, belum baik. Kemudian kalau untuk usia kira-kira ada 2000 tahun, jadi ini menuju tua, ya. Kalau batasnya tua Mbak Wira itu 3000, kalau 2000 itu yang menuju tua. Kemudian dengan level power 90, tapi serasa seperti 60 karena memang kedekatan yang kurang. Kemudian kalau untuk perawatan, karena ini elemennya adalah api, dia menyukai dibakarkan dupa, ya, atau bukur, atau kemenyan, atau apapun sesuatu yang dibakarkan, tidak dioles minyak. Kenapa? Karena elemennya api. Nah, jadi ketika Anda membakarkan sesuatu, itu akan lebih dia sukai karena dia berelemen api. Asap itu mewakili elemen api, kayak gitu. Oke, itu untuk terawangannya. Finish, selesai. Untuk nama kodam akan saya ketikkan, ya, secara langsung. Karena untuk nama kodam itu bukanlah konsumsi umum, ya. Jadi yang konsumsi umum hasil terawangannya aja. Kalau nama dan cara akses khusus, ya, untuk pemiliknya. Sudah Mbak Wira PM kan secara langsung, ya, nanti bisa dibaca untuk nama kodamnya. Sekarang kita menuju wawancara kodam. Kodam bersedia Mbak Wira hadirkan. Namun sebagaimana biasanya, ketika kita berkomunikasi dengan kodam, bukanlah dengan menggunakan bahasa verbal, melainkan dengan bahasa rasa, bahasa batiniah, bahasa alur batin. Oleh karena itu ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa saja nanti akan kita diskusikan. Apa sih maksud dari pertanyaan Anda? Apakah bisa disubstitusi dengan pertanyaan lain atau bagaimana? Nanti akan kita bahas secara PM, ya. Secara garis besar saja, pertanyaan nomor 1, siapakah nama lengkapmu? Nama lengkap akan Mbak Wira ketikkan dan PM-kan kepada klien nomor 9006. Apakah spesialisasimu atau kemahiranmu? Spesialisasinya lebih ke arah sihir, ya, lebih ke arah magic. Pertanyaan nomor 3, apakah kamu perasaanmu terhadapku ada apa? Ngomong aja, ini maksudnya gimana nih? Apakah kamu perasaanmu terhadapku? Kalau yang Anda tanyakan adalah bagaimana perasaanmu kepadaku, perasaannya biasa aja, ya. Anda sebagai pemilik dari kodam ini namun jarang menggunakan, sehingga hubungannya itu menjadi jauh, menjadi renggang. Kalau Anda ingin hubungannya dekat, ya seringlah berkomunikasi, seringlah bersinggungan, ya, interaksi dengan si kodam ini. Bagaimana caranya? Ketik aja di YouTube-nya Mbak Wira, cara berkomunikasi dengan kodam, sudah ada banyak banget.
Nomor 4, apakah kamu senang sama offeringku? Jawabannya tidak, biasa saja. Kalau memang Anda ingin memberikan offering, bakarkan sesuatu. Ya, bakarkan sesuatu, bukan dikasih minyak. Itu untuk offering. Kemudian nomor 5, apakah berat tugas yang kuberikan dan apa yang sudah beres? Apakah berat tugas yang kuberikan? Sebetulnya tugas yang Anda berikan itu seringkali berat. Dan ya, yang tidak beres itu adalah tugas-tugas yang tidak ada jalan masuknya. Contoh. Tundukkanlah pimpinan buatku. Gimana pimpinan mau tunduk sama Anda? Kalau mau dibuat baik, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau mau dibuat tunduk, emang siapa Anda kan gitu. Jadi kalau tugas-tugas yang nggak ada jalan masuknya, nggak bisa. Tundukkanlah senior padaku. Gimana caranya nundukkan senior? Secara dia lebih senior, lebih dulu bekerja dibanding Anda. Kayak gitu. Kemudian lagi tambahlah pemasukanku, bikin tarik rezekiku dari arah lain, tapi Anda sebagai karyawan ya paling rezeki lain masuk ya berupa ditraktir gitu doang, dikasih hadiah gitu doang. Kalau Anda tidak memiliki usaha ya nggak ada rezeki yang masuk secara setiap hari rutin seperti seorang pengusaha ya. Atau kalau gitu, ini contoh lagi ya, dulu itu ada dia pemain trading, dia afirmasikan ini, buatlah candle ini naik turun sesuai dengan keinginanku. Ya gimana ceritanya? Candle itu kan sesuai dengan pasar. Nggak bisa candle dibuat naik turun seenak jidat Anda. Dan lagi yang menggunakan kodam untuk ya menggunakan magic untuk bermain trading itu juga banyak banget, nggak cuma Anda seorang. Ya itu jadi perintah-perintah yang nggak ada jalan masuknya. Buatlah si A senang padaku, tapi kita nggak pernah ngomong sama si A, nggak pernah baik, nggak pernah berinteraksi, nggak pernah komunikasi, nggak pernah telepon, nggak pernah saling sapa dan sebagainya. Ya nggak bisa. Contoh, Mbak Wira senang sama Anya Geraldine. Buatlah Anya Geraldine naksir sama Mbak Wira. Ya nggak bisa, nggak ada ceritanya. Kenal juga nggak pernah ngobrol, nggak pernah komunikasi, nggak pernah interaksi. Gimana hanya Geraldine suruh naksir kan gitu. Kalau mau dia naksir, ya minimal kenal, sering komunikasi, sering bertemu. Nah, itu baru ada jalan masuknya untuk kenal. Paham ya? Jadi tugas-tugas yang tidak beres itu ada tugas-tugas yang nggak ada jalan masuknya. Kemudian pertanyaan nomor 6. Apakah kamu bisa bantu aku pada karir dan kerezekian? Jawabannya bisa. Ya, karir dan kerezekian jawabannya bisa. Tapi sejauh ini, selama ini, kenapa kok seolah-olah tuahnya tidak jalan? Karena perintah Anda tidak masuk akal. Seperti yang sudah Mbak Wira contohkan tadi. Jadi ketika Anda memberikan suatu perintah tapi tidak ada jalan masuknya, ya tidak bisa diwujudkan. Jelas ya? Jadi kenapa kok seolah-olah nggak jalan? Karena memang perintah yang Anda berikan itu tidak masuk akal dan tidak ada jalan masuknya. Nanti silakan ke nomor 906 yang cerita ke Mbak Wira. Bener nggak kalau perintah yang Anda berikan itu seringkali nggak masuk akal? Gitu ya. Jadi jawabannya apakah kamu bisa bantu aku pada karir dan kerezekianku? Jawabannya bisa, tapi berilah perintah-perintah yang masuk akal yang sekiranya bisa diwujudkan. Pertanyaan nomor 7. Apakah kamu ngerti waktu aku komunikasi bersamamu, sukanya meditasi atau pendulum bebas? Mau meditasi mau pendulum bebas. Ya, dia sering tidak ngerti apa yang Anda sampaikan. Kenapa? Karena demit aja ya, demit ya. Manusia aja sering nggak paham gitu. Karena ketika Anda membuat afirmasi, ketika Anda melakukan komunikasi, Anda menyampaikan perintah, itu seringkali bahasanya kaku, ya, tidak fleksibel, tidak dari hati. Santai aja kalau merintah kodam itu santai aja. Yang penting Anda sampaikan masalahnya. Masalahku kayak gini, pimpinanku galak, teman-temanku suka nindas, sering bully. Maka aku perintahkan padamu untuk membuat mereka setidaknya lebih segan lah dikit padaku atau welas asih lah padaku, sedikit aja nggak apa-apa. Gitu. Jadi seni berkomunikasi dengan kodam itu ada. Kalau kita kaku menyampaikannya, wah kodam aku perintahkan padamu untuk ini. Kalau kaku ya nggak akan tersampaikan maksud yang Anda sampaikan gitu loh. Itulah kenapa dengar ceramah sama dengar orang curhat itu lebih mudah dengar orang curhat. Kenapa? Bahasanya fleksibel. Dibanding sama dengan orang ceramah, dengan orang pidato, agak susah. Kenapa? Karena retorika dan dialektikanya susah dipahami. Jadi disinilah ya nilai plus atau value yang ingin Mbak Wira berikan. Kenapa kok bahasa Mbak Wira itu simple? Ya, suatu hal supranatural spiritual yang rumit menjadi simpel ya, karena Mbak Wira belajar untuk menyampaikan segala sesuatu dengan simpel, dengan sederhana, sehingga orang awam pun bisa memahaminya. Jelas ya? Kemudian sukanya meditasi atau pendulum? Jawabannya meditasi ya. Sukanya meditasi atau pendulum? Jawabannya sukanya meditasi. Pertanyaan nomor 8. Apakah kamu ngerti home rules aku dengan jelas? Jawabannya tidak, karena home rules Anda disampaikan dengan tidak jelas. Kalau Anda ingin home rules itu disampaikan dengan jelas, maka gunakan bahasa yang sederhana, yang simpel. Ajaklah kodam itu berbicara seperti Anda ngajak ngomong orang.
biasa aja, nggak usah pakai bahasa-bahasa yang rumit, ya, nggak usah pakai bahasa-bahasa yang aneh-aneh, biasa aja, simple. Pakai bahasa daerah juga nggak apa-apa. Yang penting orang itu paham, yang penting kodam itu paham, gitu. Jadi kendala Anda pada kodam ini adalah pada bahasa yang Anda gunakan, ya, lebih rumit, lebih formalitas, lebih segan, sehingga akhirnya kodam itu kurang memahami apa yang Anda maksudkan. Santai aja, relax aja. Ya, nanti benar apa enggak? Kalau Anda itu kaku dalam berkomunikasi dengan kodam, nanti Anda yang akan cerita, kita semua akan tahu. Ya. Jadi sebagai pendengar, Anda akan tahu bahwa apa yang Mbak sudah sampaikan itu bukan hanya sekedar halusinasi semata kayak gitu. Kemudian lanjut, apakah angka atau number kesukaanmu? Dia nggak punya number kesukaan. Kemudian ada berapa kali kamu pernah membeli rasa di jariku? Apa maksudnya itu? Jawabannya berkali-kali, tapi Anda tidak merasakan. Apa maksudnya itu? Itu hanyalah jawaban dari perintah Anda. Ketika Anda menyuruh dia memberikan sinyal kehadiran dia dengan cara memberikan sentuhan ke jari, ya maka dia akan memberikan itu aja. Maksudnya apa ya? Maksudnya karena Anda perintahkan, makanya dia jalan kayak gitu. Kemudian apakah kamu punya pasukan yang bisa dipanggil dari portalmu? Jawabannya tidak. Dia single, ya, dia single. Kemudian apakah tuahmu udah berjalan? Nah, tuahnya udah berjalan apa belum kan bisa Anda rasakan, ya. Bisa Anda rasakan tuahnya udah jalan apa belum? Bisa Anda rasakan. Nah, kalau Anda nggak merasakan perubahan, ya berarti tuahnya belum jalan, gitu aja. Kalau Anda sudah merasakan perubahan, ya berarti tuahnya udah berjalan. Tapi dari hasil wawancara Mbak Wira dengan si Kodam menjelaskan bahwa perintah Anda itu banyak yang sulit diwujudkan, banyak yang nggak bisa diwujudkan, sehingga ya tuah udah jalan 1-2, tapi kayak kurang gitu ya. Menurut Anda itu kayak kurang banyak kayak gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Mbak, apakah bisa ditanya cincin ini ada berapa kodam dan ada berapa portal? Mbak Wira jawab, Mbak Wira melihat satu kodam saja berwujud laki-laki hitam. Ya, portalnya ada 2. Jadi kodamnya hanya 1. Itu cocok ya dengan pertanyaan terakhir, apakah kamu punya pasukan? Jawabannya tidak punya pasukan. Jadi memang kodamnya cuma 1, portalnya ada 2. Portal yang pertama itu mengarah ke alamnya dia, lebih ke underworld ya. Jadi dunia bawah, kelihatan gelap gitu. Kemudian portal yang satu lagi mengarah ke arah hutan ya. Itu tadi semua pertanyaan dari klien nomor berapa ini tadi? Nomor 9006 ya, 9006. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat siang.